feel so positive. Just wanna do my best and show this world I'm living in all of the love that I can give. There are many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you. Oh, within my heart can't be removed, within my heart when I'm loving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dengan NIM 19531110. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas materi pembelajaran PAI di SMA. Metode yang saya gunakan adalah metode les privat dengan mengajarkan salah satu siswa tunanetra di SLB Negeri Curug dengan materi pembelajaran yaitu Sejarah Islam di Nusantara. Selamat pagi, Nak. Pagi, Umi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Umi. Oke, nah sekarang Umi mau ngebahas masalah pelajaran nih untuk les kita hari ini, guys ya. Siap. Oke. Sekarang Umi mau membahas masalah masuknya Islam di Nusantara. Udah pernah membaca sejarahnya apa belum? Kalau baca sejarah di Google pernah sedikit, cuman kalau di buku belum pernah. Di buku belum pernah, tapi di Google pernah. Oke, Pernah. nggak apa-apa. Jadi Islam itu masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Jadi dari jalur Gujarat dulu. Dari Gujarat itu tuh orang-orang Gujarat itu mereka melakukan perdagangan, terus menyebarkan Islam di Indonesia. Terus juga disusul oleh orang-orang Arab dan juga Persia. Nah, selain itu juga, selain jalur perdagangan ada juga jalur kayak perkawinan. Jadi orang-orang yang dari raja-raja yang dari Persia, para ulama-ulama yang dari Arab itu menikah dengan putri dari raja-raja yang ada di Indonesia, misalnya kayak yang di Majapahit dulu itu. Nah, kalau Islam yang dari Jawa itu mereka masuk dari pesisir utara Pulau Jawa, jadi langsung menyebar, kemudian jadilah Islam seperti sekarang. Itu kan dulu itu kan ulamanya itu ada Wali Sanga tuh, yang disebut Wali Songo. Iya, Wali Songo. Apa enggak? Oh, Apa enggak? enggak. Oh, belum. Belum. Jadi kalau untuk singkatnya Umi punya jurusnya 2K, 3G, Badram, BADRAM. Jadi 2K-nya itu Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga, K2 kan. Terus 3G ada Sunan Gunung Jati, Sunan Gesang sama Sunan Giri. 3 kan? Iya, tiga. Terus BADRAM, B-nya itu Sunan Bonang, terus A-nya Sunan Ampel, D-nya Sunan Derajat, terus yang terakhir itu Sunan Muria. Oke. Hafal ya? Belum? Cuman hafal Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Yuk, ada lagi nggak? Sunan Gesang, Sunan Giri. Sunan. Ayo. Makanya pakai urutan. 2K dulu. 2K-nya Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga. Terus 3G-nya Sunan Gesang, Gunung Jati sama Sunan Giri. Terus BADRAM, B-nya itu Bonang. Terus A-nya Ampel, DR-nya itu DRA-nya itu Derajat, terus M-nya Muria. Nanti bisa dihafal lagi. Pokoknya 2K, 3G, Badram gitu aja biar bisa cepat hafal. Biar cepat. Biar cepat hafal. Nah, terus kalau dari Kalimantan itu jalurnya itu melalui Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi makanya di situ nanti ada namanya Kerajaan Kutai Kartanegara apa gitu kalau nggak salah. Oke, sampai sini paham? Oh ya, Umi, tadi tuh ada yang pertama Islam masuk lewat jalur apa namanya, Umi? Oh ya, Islam tadi masuknya lewat jalur perdagangan sama jalur pernikahan.
ada juga sih kayak jalur-jalur politik gitu, terus ada ekonomi juga. Makanya di yang paling terkenal itu lewat jalur perdagangan dan perkawinan, biasanya seperti itu deh. Jadi Umi itu apa ya namanya, menjelaskan secara singkatnya aja. Jadi yang jalur tadi ada apa, zat-zatnya apa Umi yang bilang yang ada jalur-jalur yang jalur-jalur yang kayak mana, yang perdagangan. bukan ada Oh. gura apa, Bukan Gurajat, Gujarat. Ya, jadi orang-orang Gujarat itu menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan. Kalau yang orang Gujarat ya, kalau yang Arab sama Persia itu melalui jalur dakwah terus pernikahan. Nah, kalau yang jalur dakwah itu yang makanya dari Wali Songo tadi. yang 2K 3G Badram tadi. Yang 2K 3G Badram itu tadi Wali Songonya yang menyebarkan Islam melalui jalur dakwah, dan juga ada juga jalur perkawinannya seperti itu. Nah, sampai sini paham? Insya Allah. Nah, sekarang Umi punya soal, ada 3 soal, silahkan diisi. Nah, ini soalnya ada di depan kamu, silahkan dibaca, terus pasang leafletnya. Ini lembar jawabannya bisa dipasang di sebelahnya. Bawa leaflet kan ya tadi? Ada itu. Bawa. Oke, silahkan dipasang, silahkan dibaca soalnya terus diisi. Alhamdulillah selesai Umi. Selesai? Oke, sip. Ini biar Umi koreksi ya. Ini soalnya mana tadi? Ini lupa sendiri sama soalnya. Bikin soal sendiri malah lupa sendiri. Jelaskan secara singkat masuk Islam di Nusantara. Nomor 1, Islam yang melalui jalur Gujarat, jalur Gujarat. Pulau Jawa Islam melalui langsung melalui pesisir utara, ya benar. Namun di Kalimantan lewat kota Pontianak, benar. Masya Allah, benar ya, nomor 1 benar. Nomor 2, jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah, benar. Nomor 3, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gesang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Muria. Oke, kita itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Oh, sebentar ya. Kok malah Uminya lupa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas, Masya Allah, benar semua ya jawabannya ya. Oke, jadi untuk Islam itu kesimpulannya masuk melalui jalur perdagangan dan perkawinan, yang sudah kamu jelaskan dengan bahasa aku sendiri. Ini bagus, lebih suka. Nah, terus untuk nama-nama Wali Songonya kamu udah hafal. Nah,
Nah, besok kita akan membahas lagi masalah rahmat Islam di Nusantara. Jadi kenapa sih Islam itu disebarkan di Nusantara, tujuannya apa? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pelajaran hari ini Umi cukupkan dulu. Sekian dulu. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.